Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction. Buat kalian yang jomblo ataupun gak ada kesibukan di malam minggu ini, saya akan menemani kalian bro. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Anjir, ngeri banget bro ya, ketika banjir kemudian di depan rumah kita ini ada buaya men. Ngeri banget anjing. Langsung disambut di hurricane ya, ini kayaknya di luar lah bro ya, semoga nggak terjadi di Indonesia ya. Emang sekarang musim banjir ya, takutnya sih kalau banjir emang selain emang merusak emang lingkungan kita, juga hal-hal yang nggak bisa diprediksi bro, seperti ini. Mungkin banyak reptil yang emang apa ya, berbahaya bagi manusia bro, bisa masuk ke perkarangan rumah kita, itu men yang jadi masalah. Apalagi yang berbisa-bisa. Mungkin buaya sih agak kurang ya kalau di Indonesia ya, mungkin ular kayak gitu tuh bahaya banget men. Jadi ya stay terus apa ya, safety lah buat kalian ya, jangan sampai lengah intinya ketika emang apa musibah melanda anda, terutama kayak banjir gitu kan. Oke, next. Tamiya lintasan air bro, medannya berat banget sekarang ya. Sampai tenggelam men. Ini mungkin salah satu lintasan yang emang harus dilewatin. Jadi apa, rintangannya itu diving baru buat Tamiya. Ini kalau zaman saya dulu nggak ada ya segokil ini. Mungkin orang sudah merasa apa ya, Tamiya mungkin bukan barang hal yang mewah. Kalau dulu tuh kayaknya mewah banget men. Tamiya itu kita punya Tamiya yang kelasnya mahal, itu udah mewah bagi kita ya waktu masih kecil dulu ya. Mungkin sekarang karena hobi ini beralih ke orang dewasa, jadi kan harganya kayak nggak seberapa. Jadi orang itu lebih explore terhadap rintangan-rintangan, dan ya udahlah ya, namanya juga hobi men. Tamiyanya diving aja. Next. Yang motor apaan ini? Rame banget lagi. Gak ada suara lagi. Iya. Warnanya biru, motor listrik. Iya. Ya, mulai kesini kan udah rame nih motor listrik, pun juga ada geng motornya. Cuma ini kayaknya komunitas saja ya, bukan geng motor men. Komunitas itu beda sama geng motor anjing. Jadi ya mungkin ini hobi buat edukasi orang-orang terkait masalah ya, biar semua shifting ke motor listrik mungkin ya. Kalau enak kan kalau semua shifting ke motor listrik, cuma harus dipikirkan terkait sarana penunjangnya mungkin ya. Kayaknya agak susah sekarang kalau motor listrik tiba-tiba habis baterai di tengah jalan, itu kita harus kayak gimana gitu men. Itu kayaknya masih jadi PR juga. Jadi semoga ya emang semua bisa shifting ke era-era kelistrikan seperti ini. Jadi kita apa ya, lebih polusi itu lebih bisa ditekan men. Jadi lebih sehat aja lah kayak gitu sih. Ya mungkin ini campaign ya buat para pengendara lainnya. Jadi komunitas yang butuh diapresiasi meskipun nggak garang aja. Next. Gimana? ngomong Jawa. cok Cok. cok Cok. cok Ya. ya ayo bisa cok. Ini pelajaran selos bro, terserah lulus katanya. Ya namanya bule emang kayaknya lebih tertarik sih untuk belajar bahasa Indonesia ya. Cuma masalahnya orang Indonesianya ini kayaknya susah banget belajar bahasa Inggris. Oke. Next. Kal.
Biasanya yang pakai baju hijau ini yang jadi punchline, sekarang enggak men. Sekarang teman yang lainnya. Siapa yang salah seperti ini ya? Makanya jangan terlalu berprasangka buruk kepada teman. Mungkin dia cuma hanya iseng tapi sedikit, tapi kalian menanggapinya berlebihan, kan jadinya seperti ini men. Sampai keluar rumah. Next. Ma. Oma. Ketika kalian pulang malam dan tidak dibukain pintu men. Oma. Ma. Mama, oh mama, kenapa bangun? Macam mana aku tak bangun? Kamu pulang malam. Ada bocor. Mama, oh mama, kenapa kami pulang malam? Karena kami hobi begadang. Hobilah begadang. Kalau kalian punya anak seperti ini tuh enaknya diapain? Untung hanya masih baik nih, kamu masih gak dibukain pintu, belum dicoret tuh dari kakak. Emang anak sekarang tuh susah main didiknya, karena ya emang informasi ini terlalu cepat banget ya. Jadi sedikit banyak pasti berpengaruh men terhadap mental orang-orang, dan juga antara anak dan orang tua itu pasti juga ada kesenjangan semakin jauh men. Jadi ya buat kalian yang punya anak, lebih dinilah kalian buat untuk mendekatkan diri kepada anak kalian sebelum emang udah gede nggak bisa dibilangin. Next. Bro, Apa kabar? baik. Ini mau kemana? Ke masjid bentar. Yaudah, hati-hati ya. Ayo, masuk ya. Kejadian begitu cepat ya. Emang orang tuh ekstrim algoritma sekarang bro, dan juga internet itu memang sudah sangat begitu masifnya, sehingga ya hal seperti ini mungkin ini hanya parodi, cuma kenyataannya pun seperti itu men. Apa yang baru kita rasakan, orang dengan sekejap mata dia langsung posting dan lain sebagainya, akhirnya ya kita bisa melihat apapun dari belahan dunia lain, dan itu sungguh sangat instan informasi yang kita dapatkan. Ya sebisa mungkin kita harus bisa menfilter ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan kepada keluarga kita, anak kita. Harusnya kita bisa filter saringan-saringan itu men, untuk hal-hal yang baik, dan yang bersifat negatif kayak gitu harusnya kita bisa batasin lah. Karena ya itu emang pedang bermata dua sih ya, namanya internet dan bekerjanya algoritma secara itu Ben. Oke, next. Pak izin mau ajak anaknya berjuang dari nol. Anakku wis dari nol bareng aku mas. Ojo mbok jak nol meneh kok tugas SPBU ae. Lagian kamu sama anakku itu ndak bener-bener dari nol loh. Kamu itu punya ijazah, punya soft skill, punya hard skill, punya pengalaman, punya relasi, punya tanggung jawab. Aku ngerti maksudmu, bukan dari nol, tapi berjuang sama-sama dari bawah. Lapar kenyang bersama, sehat sakit bersama, susah senang bersama. Nah anakku mbok jak tekan nol meneh ya aku gak terima. Mosok saldo rekeningnya kalau gawa nomor HP-mu. Kamu beneran akan balik dari nol lagi, kamu gak mau berbuat apa-apa gara-gara wedi omongane tonggo. Dan kamu nggak cuma nol, tapi akan minus kalau kamu di waktu nganggur nggak milih sinau malah cek kodam. Pak izin mau ajak anaknya berjuang dari Nih keresahan bapak-bapak yang sangat benar banget. Emang seorang orang tua itu harusnya memilih ikut andil lah memilih pasangan buat anaknya, bukan karena emang zamannya itu orang tua kita kolot, enggak men. Karena orang tua kita pasti memastikan untuk hal yang terbaik kayak gini ya, karena yang dia rasakan ya gak pingin anaknya itu nanti susah men. Buat kalian yang termakan cinta nih sekarang ya, sadar dirilah, karena ya cinta aja tuh kayaknya nggak cukup men untuk jalani realita kehidupan tuh kayaknya nggak cukup men. Jadi ya udahlah, pertimbangkan baik-baik aja. Cinta mah nanti ketika jalan dengan sendirinya ya, karena hari itu 360 sekian dalam per tahun men. Jadi ya pasti cinta akan tumbuh. Jadi jangan khawatir kalian ketika emang nggak cinta tapi emang rekeningnya dia banyak ya. Udahlah. Ikutin orang tua kalian aja men. Next.
Ketika pulang main, tiba-tiba kamar kalian itu udah rapi. Ini kebiasaan dari seorang laki-laki. Lagi nyari apa, nak? Suara maknya jadi horor anjing. Makanya jangan menyembunyikan apapun rahasia kalian itu di kamar, men. Ketika kalian masih tinggal sama orang tua kalian, ya jadinya kayak gitu kan. Jadi ada kehororan ketika kalian pulang rumah dan kamar kalian tiba-tiba rapi. Mungkin seberapa gede rahasia yang kalian simpan di kamar kalian, ya itu hanya kalian, men, yang tahu. Oke. Next. Yang ganti oli itu sebenarnya perlu nggak sih? Kan dia muter-muter di situ aja. Ya, kok gitu pola pikir kamu? Kocak. Ya makanya ini kan nanya. Yang ganti oli itu sebenarnya perlu nggak sih? Kan dia muter-muter di situ aja. Ya, kok gitu pola pikir kamu? Kocak. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya maaf deh kalau aku nggak ngerti. Emang aku pernah kalau kamu nanya sesuatu yang kamu nggak ngerti, terus aku responnya kayak kamu tadi nggak ngehargain aku, ngerendahin aku. Hah, nggak gitu ya, aku tuh bercanda. Ya bercanda lihat sikon lah. Udah aku ganti tuh oli tiap hari. Oli mobil, oli motor, oli sepeda. Sepeda nggak pakai oli yang. Tuh kan. Selalu nyari kekurangan aku. Yang ganti oli itu sebenarnya perlu nggak sih? Bercanda boleh, men. Dalam hubungan kalian itu bercanda boleh, ngeprank juga boleh. Cuma lihat kondisi, men. Kalian harus paham nih kapan dia kayaknya lagi bad mood, lagi PMS. Kalian harus paham, men. Jadi ketika kalian paksakan hal itu di hari-hari tersebut, men, ya kalian cuma cari perkara aja, men, dan menambahkan beban hidup kalian. Nah, lupakan. Next. Coy, gila coy. Di buku IPA ada kubu bejir. Anjir, ini di halaman 29 cuy. Lihat nih. Bejir, Kobo Kanairu. Kobo Kanairu. 24 Kobo tahun. Kanairu usia 24 tahun. 60 kilogram. 60 kilogram. Wanita. Badan 165 cm. Wanita. Anjir coy, ada Kobo coy. Waduh. Ini buku keren parah coy. Sumpah keren, ada Kobo bejir. Coy, gila coy. Kobo Kanairu. Ya, sering sih emang kayak gini. Zaman saya dulu juga banyak ya kata-kata yang mungkin aneh tiba-tiba di dalam buku pelajaran yang kayak gitu ya. Emang kayaknya orang yang bikin buku pelajaran ini lagi gabut ataupun emang lagi burn out dengan kerjaannya, hingga iseng lah selipin kata-kata yang emang dia lagi pengen masukin kayak gitu, men. Jadi ya namanya orang bekerja itu pasti punya titik lelah lah ya. Mungkin masnya yang bikin buku ini lagi lelah ya, maklumin aja lah. Toh juga menghibur gitu ya, bukan yang sampai kemana-mana kayak gitu. Oke. Next. Ini rumah nenek gua. Ono yang lagi direnovasi rumah padel. Ada sayembara lemparin tai, lumayan 200 juta. Gua telepon mobil tinja apa ya? Bapak-bapak ketika sudah rebahan dan mikir jahat, men, ya seperti ini. Udah, jangan ikut perkara yang emang lagi panas. Nanti kalian ketika bermain api di dalamnya, men, bisa terbakar, men. Kok ada ya orang kayak gini ya? Bisa tetanggaan sama si beliau ini. Telepon mobil tinja aja. Kalau emang bapaknya niat sih gas aja ya. Lumayan tuh 200 juta bisa buat beli banyak hal lah ya. Teks. Es krimnya, A. Panas gini mah enaknya makan es krim. Gagal, men. Lim, gimana ya caranya biar laku? Hah, saya punya ide. Ide. Bos, mampir bos. Saya dipanggil bos. Tuh kan, panggilan berpengaruh bos. Iya, bos. Jualan apa? Es krim bos. Kayaknya anak muda zaman sekarang gak suka es.
Salah tapi nggak salah. Es krim. Salah tapi nggak salah. Ya emang anak muda sekarang nggak suka es men. Jadi ya buat kalian itu yang lagi usaha yang ada es-esnya itu kayaknya lagi kurang minatnya. Jadi ya hilangin aja esnya. Mungkin lebih bakalan rame usaha kalian men. Karena nggak ada esnya. Tolol. Kerja cerdas ya. Dikatakan salah juga enggak sih men. Cuma ya emang pemuda sekarang tuh kayak gitu. Mau gimana lagi? Next. Halo, assalamualaikum. Boleng? Kau Leng. Daeng. Maaf, aku nggak tahu kalau kau tuh Daeng. Nggak apa-apa, Leng. Kenal Kalau lagi butuh copet ambil. aja. Enggak Daeng. Sekali lagi minta maaf tuh aku Dengnya. Iya, Leng. Makan tidur berak aja kau kerja ya. Sampai kapan kau mau nganggur, Leng? Sampai aku dapat kerja Daeng. Sampai kapan kau mau kayak gini terus, Leng? Terus-terusan jadi beban keluarga, bangsa dan negara. Kayaknya statementmu yang barusan berlebihan Deng. Kau tersinggung? Enggak, bukan begitu Badai. Kau dinasehati bukannya merenung, malah tersinggung. Mau jadi Ini apa? kayaknya- Kalau kita tidak membuat perubahan sekarang, maka selamanya kita akan seperti ini. Endorse aja. Daeng, ada sudah kerjaanku. Kerja apa kau? Beras habis, lipo solusinya. Kita emang butuh perubahan ya. Beras habis. Live solusinya ini entah meresahkan atau kayak gimana ya. Dari set men dan orang banyak sekali yang seperti itu dan akhirnya cuma ya gimana ya dengan kondisi dunia sekarang yang nggak jelas men, banyak sekali PHK dan lain sebagainya ya. Apapun lah yang penting kalian bisa makan itu aja sudah cukup men, dengan cara apapun lah ya, yang penting nggak merusak hak hidup orang lain. Itu sih nggak masalah sih menurut saya sekarang ya. Lakukan apa saja demi apa yang kalian tanggung di pundak kalian men, kerjakan aja lah semampu kalian men, dan jangan ngeluh terhadap situasi yang ada kesempatan ambil, men, karena nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana ya. Oke, gas aja semua opportunity yang kalian lihat di depan men. Next. Viral lagi penemuan jejak kaki besar. Ini beneran apa enggak ya anjing orang-orang kayak gini tuh ya. Kalau emang kakinya gede segitu tapi harusnya sih badannya kan juga gede ya. Pohon-pohonnya masih aman-aman aja men. Tapi masalahnya jejak kakinya juga cuma satu, itu kenapa kok seperti itu? Entah ini bikinan atau emang kayak gimana ya, udahlah ya. Karena belum ada bukti yang real ya, harusnya sih masyarakat nggak perlu tertelan hoax kayak gini sih menurut saya. Ketika emang udah ada buktinya baru nggak masalah. Nih ketangkep orangnya ini gede banget, wah gitu baru geger nggak masalah men. Kalau kayak gini sih kayaknya jangan diviralin lah. Next. Anjing, ngeri banget. Kasihan men, banyak anak kecil anjing. Untungnya ada warga ya yang melihat gitu ya, jadi segera terevakuasi ya. Buat kalian yang emang nggak bisa nyetir jangan aneh-aneh gitu lah, apalagi yang masih baru bisa gitu ngajak keluarga, apalagi anak-anak. Ini sih tolol, fix tolol lah. Ya, kalian sendiri aja kenapa sih gitu loh, keliling-keliling gitu sampai benar-benar lancar, kemudian ke jalan raya, kemudian ke tol. Kalau kalian semua bisa melewati itu dan emang udah berkali-kali baru kalian emang ngerasa jago kayak ini. Kayaknya jalan desa sepi, nabrak tiang listrik anjing, tolol kan. Yang lebih tolol yaitu ngajak anak kecil men. Kasihan lah ya kayak gini ya. Gimana nanti kalau emang nggak ada warga di sekitar dan akhirnya ya udahlah ya. Buat kalian hati-hati aja untuk hal-hal seperti ini ya. Next.
sulap Cino ini mas. Mas Udin punya 100 yuan ya? 100 yuan? 100 yuan. Ya. Ya 100 yuan ya, ini asli ya. 100 yuan. Kita umpet ke, ngene kelek kuwi. Tes. Guys. Oke, tes. Wah, istimewa. Cocok. Ali, cocok. Istimewa. Wes, yogi, mantai sih. Tapi triknya boleh sih ya. Ya emang sedikit agak kayak pernah lihat dan banyak, tapi ya masih patutlah diuji nih ketika kalian nemu duit dan ya lebih baik sih balikin aja men kalau nemu duit kayak gitu ya. Ini kan hanya komedi semata ya. Oke, next. Oke, bro, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini menghibur kalian. Buat kalian yang ngerasa kesepian di rumah, semoga terhibur. Ketika ada informasi yang emang kalian dapatkan di sini ya, udah ambil saja men. Ketika kalian nggak suka ya udah lupakan saja. Ini hanya konten reaction men. Jangan terlalu serius menanggapi ini semua. Push terus kalau kalian, push terus apa yang kalian inginin. Karena ya perjalanan kalian pastinya masih sangat jauh men. Jadi ya udahlah, nikmatin segala aktivitas yang menuju ke goals kalian dan semoga kalian berhasil. Oke, sekian dari saya. Ketemu di konten selanjutnya dan siap.